Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada pertemuan ke-10 mata kuliah Teknologi Bakery dan Confectionery, marilah kita buka dengan berdoa. Berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu pada pertemuan kali ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, melanjutkan materi yang sebelumnya, proses pengolahan roti. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengevaluasi kualitas roti dan kerusakan apa saja yang akan dialami oleh roti, ya. Baik, ini adalah tabel rangkuman biasanya penyimpangan kualitas roti dan juga kemungkinan penyebabnya. Sebagai contoh, jika ya permukaannya itu merekah, ya, penyebabnya antara lain karena overmixing, ya. Jadi waktu pengadukannya terlalu lama. Kemudian jika kulitnya terlalu lembut, mungkin karena overmixing, ya. Kemudian kalau kulit permukaannya pucat, overmixing, dan juga proses pemanggangannya, ya, suhunya kurang tepat, ya, suhunya kurang tinggi. Kemudian kalau gosong, karena tentu saja ya suhu ovennya terlalu panas. Kemudian elastis, ya, itu karena overmixing dan juga terlalu banyak tepung. Tunnel alias pori-porinya terlalu besar di dalam, itu karena overmixing. Terlalu keras, ya, itu overmixing juga. Kemudian terlalu kering, terlalu panas ovennya atau terlalu dingin, atau proses pemanggangannya terlalu lama. Baik, ketika kita menilai kualitas roti bisa didekati secara eksternal maupun internal, ya. Jadi kalau eksternal itu kita bisa melihat secara indrawi, ya, secara indrawi. Sebagai contoh, bentuknya bagaimana, ya, seimbang atau tidak, kebersihan kulit, adakah noda-noda ataupun kotoran di kulitnya, warna kulit, ya, yang bagus adalah coklat keemasan, gitu ya. Pemanggangan kulit yang rata bisa dilihat ketika kita lihat kulit yang telah dipanggang itu warnanya merata atau tidak, gitu. Kemudian perbandingan volume dengan berat. Biasanya kalau perbandingan volume dengan berat ini kita sebut sebagai specific volume, ya, specific volume. Apa itu specific volume? Perbandingan volume roti dengan berat roti. Jadi ini menjadi parameter utama, ya, ketika kita ingin mengevaluasi bagaimana kualitas roti yang kita hasilkan, ya. Terutama kalau kita ingin nanti membuat skripsi terkait dengan substitusi tepung A atau tepung B terhadap tepung terigu, ya, biasanya nanti ini akan menjadi parameter utama, ya. Apakah roti yang dihasilkan nanti mendekati kualitas dengan 100% terigu atau tidak, gitu ya. Satuannya adalah mililiter per gram, maka dari itu rumusnya adalah SV sama dengan volume per berat. Berat itu bisa digunakan dengan menggunakan timbangan, sehingga nanti kita ketemu beratnya. Ya, menjadi pertanyaan adalah volumenya, bagaimana kita menghitung volume roti. Bisa kalian bayangkan, misalkan roti itu berbentuk kubus, ya, dengan tanpa ada
permukaannya betul-betul rata, mungkin bisa kita hitung dengan rumus kubus gitu ya. Tetapi karena volume roti ya itu tidak rata permukaannya, ada tonjolan-tonjolan ataupun ada yang lebih tinggi, ada yang lebih turun, sehingga kita menggunakan biasanya ini Rapeseed replacement method. Rapeseed itu kita sering mengenal dengan biji canola ya. Ya mungkin kalau di Indonesia sulit mendapatkannya, bisa kita ganti dengan wijen, biji wijen ya. Intinya adalah kita siapkan kotak ya, dimana kotak itu sudah diketahui volumenya. Kemudian kita masukkan biji wijen kita ke dalam kotak tersebut ya. Sehingga nanti kita gunakan rumus Rho sama dengan M per V, sehingga nanti bisa kita ketahui berat jenis dari wijen tersebut ya. Sehingga nanti kita bisa mengetahui ya volume dari roti yang akan kita ukur. Kemudian kalau sudah kita ketahui berat jenisnya ya, kemudian kita masukkan roti tersebut ke dalam tempat yang sudah kita sediakan tadi ya. Sebelumnya tadi ya biji wijen tadi kita masukkan ke dalam kotak yang sudah kita sediakan sampai penuh ya, sampai penuh, sehingga nanti bisa kita ketahui berapa Rho atau massa jenis dari biji wijen tersebut, sehingga nanti bisa kita ketahui ya berapa volume dari roti yang akan kita ukur. Kemudian roti yang kita ukur kita masukkan ke dalam tempat tersebut, kemudian kita masukkan biji wijen sehingga nanti menutupi seluruh roti yang akan kita ukur ya. Sehingga nanti akan kita peroleh berapa volume dari roti plus tempat plus wijen tadi ya, nanti kita kurangi dengan volume dari wijen yang penuh tadi kita masukkan ke dalam wadah ya, sehingga nanti kita bisa ketahui secara valid ya berapa volume dari roti. Sehingga volume dari roti itu nanti bisa kita hitung dengan menggunakan specific volume. Bisa bayangkan ya apa yang saya sampaikan dalam Rapeseed replacement method. Baik, kalau Rapeseed replacement method itu tadi adalah contoh mudah dalam penghitungannya gitu ya. Tetapi kalau betul-betul kita ingin lebih valid ya, terutama digunakan untuk industri besar ya, bisa menggunakan semacam ini, volume scan ya. Jadi roti yang akan kita ukur volumenya kita masukkan ke dalam alat ini, kemudian nanti dia akan men-scan secara 3 dimensi ya, nanti dihubungkan dengan komputer, sehingga nanti akan ketemu ya berapa volume dari roti yang akan kita ukur ya. Kalau ini menggunakan peralatan ya. Baik, ini adalah contoh dari produk roti dengan spesifik volume yang berbeda-beda ya. Kalian bisa melihat paling tinggi itu adalah ini ya, 3,96 ya. Kemudian ini 3,43, 2,85 dan 2,8. Kalian bisa melihat ya, semakin ke arah sini ya, spesifik volumenya semakin menurun ya. Kalian bisa membayangkan ini misalkan kita ingin membuat roti dengan substitusi gitu ya. Nanti kualitas rotinya spesifik volumenya akan menurun ya. Ya jelas biasanya karena glutennya kita kurangi, sehingga nanti roti yang kita substitusi nanti akan mengalami proses penurunan spesifik volume. Baik, kalau tadi eksternal, berikutnya adalah secara internal ya. Internal ini sebagai contoh ya, tekstur ya, kemudian warna, kemudian aroma, cita rasa, elastisitas dan kejernihan irisan roti.
Baik, tekstur ini bisa kita evaluasi ya dari roti yang kemudian kita potong menjadi 2 bagian gitu ya. Kemudian kita tekan dengan jari ya, sehingga nanti akan bisa dilihat teksturnya seperti apa. Kalau ini menggunakan mesin, kita namakan universal testing mesin ya. Jadi di alat ini namanya probe ya, ini probe. Jadi probe ini ya, yang ujungnya ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan produk yang akan kita uji. Sebagai contoh, kalau roti ya, untuk menguji teksturnya biasanya menggunakan probe yang berbentuk silinder ya. Jadi ini nanti bisa naik turun ya. Ketika alat ini atau probe-nya nanti menyentuh permukaan roti ya, dia nanti akan kembali ya. Kemudian seterusnya semacam itu, sehingga nanti hasil dari gaya yang digunakan untuk menekan permukaan roti itu nanti akan dikonversi menjadi perhitungan dalam komputer atau software berapa gaya yang diperlukan, kemudian teksturnya seperti apa, besarnya dan lain sebagainya. Sekali lagi namanya adalah UTM ya, Universal Testing Machine. Kemudian warna ya, warna itu biasanya coklat keemasan itu ya. Jadi warna kulit itu dipengaruhi oleh suhu tinggi, kemudian proses fermentasi, aktivitas enzim dan lama pemanggangan. Kemudian juga tergantung pada pigmen pada tepung ya. Dan juga kecerahan daging roti itu tergantung pada pengembangan ukuran dan bentuk sel udara yang seragam. Biasanya menggunakan alat yang kita sebut sebagai chromameter. Ini sebagai contoh hand chromameter ya. Jadi misalkan kulit rotinya kita letakkan di bawah ini ya, kemudian nanti kita on-kan alatnya, kemudian kita scan, nanti ketemu berapa nilai L, berapa nilai A, berapa nilai B, sehingga nanti bisa kita evaluasi bagaimana kualitas warna dari kulit rotinya. Kemudian aroma dan cita rasa. Jadi aroma itu merupakan hasil fermentasi yeast, biasanya berupa alkohol ya. Kemudian juga penambahan lemak atau shortening itu juga berkontribusi pada cita rasa. Jadi roti yang dipanggang terlalu lama atau pada suhu yang terlalu rendah memiliki kulit tebal dan tidak beraroma. Jadi elastisitas bisa menggunakan tadi juga universal testing mesin ya, atau juga bisa ditekan dengan jari kita. Kemudian clarity of the slice, ini intinya adalah roti yang kita iris tipis ya, diarahkan ke cahaya, nanti akan tampak jernih. Jika ada gumpalan ataupun penampakannya tidak seragam, maka kualitas rotinya tidak terlalu bagus ya. Tetapi memang biasanya nanti kalau kita arahkan ke cahaya di bagian kulit atau keras ini biasanya akan lebih padat ya. Kemudian penyimpangan dari kualitas roti itu sebagai contoh, ketika dipotong dia akan beremah ya, jadi semacam biskuit itu ya, ketika dipotong dia akan jadi remah-remah, itu bukan seperti roti ya. Ada lubang di bawah kulit yang menyebabkan bagian atas menjadi kempes. Inilah yang saya sampaikan tadi, karena terlalu banyak gelembung udara yang besar dan tidak seragam, sehingga nanti akan mengakibatkan roti itu ketika dipanggang ya, itu tampak mengembang, tetapi setelah didinginkan dia nanti akan kempes. Ini kalian bisa menjumpai ketika nanti kalian tugas akhir atau skripsi terkait dengan roti substitusi ya. Biasanya nanti dia akan mengembang sejenak gitu, tapi tidak secara optimal, kemudian dia nanti akan kempes gitu ya.
Kemudian lihat ketika dikunyah. Baik, ini sedikit saya sampaikan, terutama bagi kalian nanti yang tertarik menggunakan topik roti sebagai skripsi, gitu ya. Jadi kalau kalian ingin ya menguji atau mengevaluasi karakteristik roti ketika penelitian, ya bisa menggunakan berbagai macam parameter yang seperti yang saya sebutkan ini. Sebagai contoh, sebelum roti itu kita buat, yang menjadi penentu kualitas roti salah satunya adalah tepung atau adonan. Maka dari itu ya, kita nanti bisa menggunakan alat yang namanya farinograph. Semacam ini ya, alatnya cukup besar, di mana alat ini nanti dapat mengevaluasi atau mensimulasi kualitas adonan yang kita hasilkan sebelum nanti kita panggang ya. Jadi bagaimana kualitas adonan tersebut menyerap air misalkan gitu ya. Kemudian bagaimana elastisitas dari adonan tersebut dan lain sebagainya. Kemudian uji fisik ya, uji fisik. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, internal maupun eksternal, baik warna, aroma, kemudian bentuk ya, kemudian rata atau tidak warna di kulitnya dan lain sebagainya. Dan analisa sensori biasanya dengan menggunakan uji sensori ya, aroma, warna, rasa, tekstur dan overall atau keseluruhan ya. Juga bisa menggunakan UTM tadi ya, terutama untuk analisa tekstur. Baik, kita beranjak ke sub materi yang terakhir. Jadi penyakit-penyakit pada roti ya. Secara umum penyakit pada roti itu pertama jamur ya, atau kapang atau jamur atau mold itu yang menyebabkan roti gampang busuk, dan juga rop. Baik, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah rop. Ini merupakan infeksi dari bakteri yang sudah ada pada roti yang telah dipanggang. Jadi bakteri yaitu Bacillus mesentericus ini tahan terhadap suhu pemanggangan 160 derajat Celcius ya. Ini terjadi bila mana pada kram suhu tidak lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius, bakteri ini dapat bertahan. Jadi pentingnya proses pemanggangan dengan suhu yang tepat, salah satunya nanti bisa untuk menghindari penyakit pada roti yaitu rop ini. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi bakteri ini berasal dari tanah saat gandum itu tumbuh. Jadi ketika kita menggunakan gandum, misalkan kita ingin membuat gandum secara sendiri, bukan hasil dari pabrik, ini sangat berisiko tinggi ya. Jadi bakteri ini menyebar pada bagian dalam roti sehingga nanti akan membentuk warna coklat dan lengket gitu ya. Kemudian nanti akan menghasilkan bau yang tidak menyenangkan. Sehingga jika roti mengalami rop ini sebaiknya harus dibakar dan dimusnahkan. Kemudian kapang atau jamur, ya ini yang sering kita jumpai ya. Jadi roti ketika disimpan terlalu lama ini nanti akan berjamur ya. Biasanya berkembang di bagian luar ya. Jadi kalian bisa melihat kalau roti yang disimpan terlalu lama nanti akan timbul jamur di permukaannya. Biasanya karena kelembapan di permukaan rotinya ya. Mungkin hasil pendinginan yang salah, jadi kadang ketika habis dipanggang itu kan masih panas ya, sehingga harus kita biarkan sejenak supaya agak mendingin, karena kalau tidak panas langsung kita kemas nanti akan mengakibatkan uap air di dalam kemasan sehingga nanti akan membuat roti tersebut berjamur ya. Apalagi di tempat kita merupakan tropis ya,
suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi pula sering kita menjumpai roti berjamur di sekitar kita. Jadi ketika roti berjamur ya sebaiknya jangan dikonsumsi ya. Jangan misalkan di bagian berjamur hanya di ujung sisi gitu, kemudian kalian hilangkan berjamur yang di ujung sisi, kemudian kalian makan sisanya, itu sangat berisiko ya. Supaya nanti tidak ada cerita mahasiswa ITB, FP, UNS keracunan karena makan roti yang berjamur. Saya kira menjadi sangat ironi itu ya. Penyebabnya apa? Ya higienitas yang buruk. Jadi ya, kadang di industri terutama UKM kita itu ya higienitasnya tidak terlalu bagus gitu ya. Konsentrasi debu yang tinggi di dalam ruangan sehingga kalian bisa melihat di industri besar, di industri roti biasanya di dekat mixing ya, di mana tepung dicampur itu biasanya ada exhauster ya, jadi digunakan untuk menyerap udara yang bercampur dengan debu-debu tepung keluar. Kemudian peralatan yang kotor dan lain sebagainya itu juga menyebabkan kontaminasi dan tangan dari yang membuat roti tersebut. Kemudian faktor apa yang membantu pengembangan kapang atau jamur? Tadi proses pembuatan roti yang tidak sempurna gitu ya, menempatkan cetakan roti terlalu dekat di dalam oven. Ini karena kalau terlalu dekat panas dari bawah, terutama yang oven apinya dari bawah, itu nanti tidak bisa menembus yang di sela-selanya sehingga nanti mengakibatkan ini pembuatan roti yang tidak sempurna. Ini tadi ya, pembungkusan dan pengemasan sebelum roti dingin, kemudian penyimpanan di udara panas dan lembab terutama di tempat yang gelap. Karena kalau tempat lembab ini jamur sangat suka. Kemudian ini yang terakhir. Jadi kalau kalian melihat produk-produk roti itu biasanya ada bahan tambahan pangan atau bahan pengawetnya. Ya, yang digunakan adalah kalsium propionat. Ini digunakan untuk proses penghambatan pertumbuhan kapang atau jamur. Tetapi ya, karena ini BTP, jadi penggunaannya harus dibatasi ya, 0,4 sampai 0,5% dari berat tepung. Kemudian karena dia mengurangi aktivitas ragi, jadi kalsium propionat ini ya sebaiknya ditambahkan pada 2 menit terakhir pengadukan adonan. Jadi ketika last minute proses pengadukan adonan hampir selesai. Itu saja ya pertemuan ke-10. Jadi selesai sudah kuliah kita terkait roti ya. Pembuatan adonan, proses pembuatan roti itu sendiri, kemudian bagaimana mengevaluasinya dan penyakit-penyakit pada roti ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan selama 4 pertemuan ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa semoga ilmu yang kalian dapatkan tadi bermanfaat dan juga berdoa semoga virus corona ini segera berakhir ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.